MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan pengakuan anak yang diajukan model bernama Verano Siliana atau yang akrab dipanggil Ines Gonzales terhadap suami pedangdut Zaskia Gotik Sirajuddin Mahmud kembali digelar di Pengadilan Negeri Cikarang, Jawa Barat, Rabu kemarin. Agenda sidang yakni pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Namun pembacaan gugatan dari pihak Ines tersebut urung dilakukan lantaran baik Ines maupun kuasa hukum Ines tidak hadir. Dalam sidang tersebut hanya pihak Sirajuddin yang diwakilkan kuasa hukumnya yang hadir di persidangan. Bang nggak boleh dengan cara bagaimana sih bang sama Bang Sirajuddin bang emang dimandatin diam gitu bang. Sedikit gitu bang, ini agendanya apa sih bang? Sebentar gitu bang. Berarti minggu depan Sirajuddin harus hadir gitu bang? Kita diam aja sama yuk. Yaudah, diam aja. Hari ini sidang untuk perkara nomor 136 itu yang hadir dari pihak tergugat, sedangkan dari pihak penggugat tidak hadir. Dari tergugat hadir kuasanya, seperti itu ya. Ada keputusan mengejutkan yang terjadi dalam gugatan tuntutan pengakuan anak yang diajukan Ines Gonzales. Lewat sebuah surat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang, diam-diam pihak penggugat sudah mencabut gugatannya terhadap Sirajuddin tanggal 14 September 2022 lalu. Keputusan mengejutkan itu tentunya bertolak belakang dengan persidangan-persidangan sebelumnya, di mana Ines lewat kuasa hukumnya tetap ngotot menuntut pengakuan anak dari Sirajuddin. Lantas, apa yang membuat pihak Ines Gonzales mencabut gugatan pengakuan anak atas putrinya kepada Sirajuddin? Jadi dari pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan melalui PTSP Pengadilan Negeri Cikarang. Jadi masuk melalui bagian umum. Namun ketika di persidangan penggugat tidak hadir, jadi mereka hanya memasukkan surat tersebut melalui bagian umum Pengadilan Negeri Cikarang, melalui surat ya. Nah, untuk itu majelis hakim memandang perlu melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya dalam persidangan hari ini tidak hadir, maka dipanggil untuk persidangan yang akan datang. Apakah benar pencabutan itu dilakukan oleh penggugat? Mengingat dalam surat yang diajukan, pihak Ines selaku penggugat tidak mencantumkan alasan-alasan mengapa mencabut gugatannya, maka majelis hakim akan memanggil kembali pihak Ines untuk hadir di persidangan selanjutnya pada 28 September 2020 untuk mendengarkan keterangan terkait pencabutan gugatan pengakuan anak terhadap Sirajuddin Mahmud. Namun begitu, pihak Ines tidak perlu hadir dan cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Apabila memang benar, maka oleh karena acara persidangan belum sampai dengan jawaban, sepenuhnya masih merupakan hak penggugat. Apakah ingin meneruskan atau mencabut perkara ini, seperti itu ya. Di dalam surat pencabutan tersebut tidak dicantumkan alasannya. Oleh karenanya kita perlu mengkonfirmasi apakah memang benar itu pencabutannya dan alasannya. Namun ketika dikonfirmasi terkait pencabutan gugatan yang diajukan seterusnya tersebut, pihak kuasa hukum Sirajuddin Mahmud Sabang tidak berkomentar apa-apa. Ia hanya membisu 1000 bahasa dan berlalu begitu saja di hadapan awak media. Kita diam aja udah sama ke depan. Ya nanti kita lihat dulu. Kalau tanggal 28 sudah hadir penggugat, kemudian yang bersangkutan benar memberikan pencabutan gugatan surat itu, ya nanti majelis hakim akan mengambil sikapnya. Saya juga tidak ingin mengatakan apa sikap dari majelis hakim karena itu adalah musyawarah nanti ya di persidangan ya. Jadi itu kan sifatnya juga masih kita tidak mau berandai-andai, kita harus melihat dulu persidangannya nanti seperti apa. Benarkah Sirajuddin khawatir kalau pengakuan Ines yang telah memiliki anak dari Sirajuddin sebelum menikah dengan Zaskia Gotik akan menjadi beban bagi pemilik goyang itik itu yang saat ini tengah hamil besar dan tinggal menanti kelahiran anak keduanya?
Aku support untuk Gotik karena dia juga akan berada di depan seperti aku menjaga anak-anaknya dia gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa sama anaknya itu akan sangat sensitif ke depannya. Senang, bahagia lihat kebahagiaan mereka. Kalau opini di luaran kan kayaknya gimana gitu ya, tapi kan ternyata kalian juga bisa melihatnya itu kan nyata gitu loh. Seolah tidak terpengaruh dengan kasus hukum yang tengah dihadapi suaminya, pelantun tembang 1 jam saja itu tetap eksis dengan kondisi kehamilannya. Gotik pun kerap mengunggah aktivitasnya di Instagram miliknya. Kemarin tuh waktu Arsila umur 7 bulan, mau masuk 7 bulan tuh Neng udah ngap. Nah, itu lebih perfect banget pokoknya. Kalau udah batuk sedikit nih, itu kenapa batuk? Itu kenapa pilek? Itu kenapa begini? Ini kenapa bisa begini? Aduh, pusing gue ngejelasin. Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Verano Siliana atau Ines Gonzalez menggugat Sirajuddin Mahmud sebesar 17 miliar lebih atas kerugian material dan imaterial di PN Cikarang. Ines menuduh suami Zaskia Gotik tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain menuntut pengakuan anak atas putrinya, Ines juga menggugat suami Zaskia Gotik tersebut berupa 4 aset bangunan milik Sirajuddin Mahmud. Dia nuntut beberapa aset yang mana aset-aset itu sebetulnya aset-aset yang dipunyai saat pernikahan saya sama dia, dan salah satunya itu rumah anak aku sih sebenarnya. Jadi memang nggak ada aset lain sih mungkin selain itu kali, makanya jadi cuma itu doang yang dituntut. Saya rasa urusan saya pribadi kan bukan dengan si istri ini ya Mas. Urusan saya dengan ayah biologis anak saya. Karena selama ini yang saya cari kan pertanggungjawaban seperti apa yang dia mau tunjukkan kepada anak ini gitu. Aku tidak mau menyalahkan perempuan, salah satu perempuannya ya mungkin yang korban yang sekarang lagi lagi memperjuangkan, katanya kan lagi memperjuangkan hak untuk anaknya. Ya monggo silakan aja kalau memang sedang berjuang untuk anaknya, tapi sesuai prosedur yang pasti di jalan yang benar. Jangan sampai ketika kamu mau mau merasa aku ini harus mendapat keadilan tapi menutup mata untuk kezoliman yang lain. Maksudnya dilihat kalau sekarang itu posisinya mungkin dia udah ada istrinya, udah ada anaknya yang mentalnya harus dijaga. Di sini sebagai praktisi hukum, saya yang mengetahui kejadian ini dari awal karena si Ines yang menghubungi saya dari awal untuk memakai jasa saya. Karena bukti-buktinya nggak kuat, nggak cukup, saya tolak kok gitu. Itu hak pribadi seseorang sih ya. Kita tidak bisa menyimpulkan, ntar kita bilang percaya salah, kita bilang nggak percaya salah. Karena kan apapun kejadiannya hanya mereka yang tahu kan. Ya kembali lagi ketika gugatan itu memang benar buktinya ada ya kita tinggal telusuri aja sampai di mana. Tinggal dites apakah benar, ya kan sesuai ataupun tidak.